Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita akan memasuki kitab Thaharah dari kitab Riyadul Badiah ini. Namun sebelum memulai, buat teman-teman yang belum menghadiahkan Al-Fatihah khususnya kepada penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad Hasbullah, juga kepada sang pensyarah yaitu Syekh Nawawi Al-Jawi, juga kepada guru-guru kita dipersilahkan untuk baca Al-Fatihah kepada para beliau. Mudah-mudahan kita dimudahkan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami membaca kitab ini, dan juga mudah-mudahan kita dapat memahaminya, dijauhkan dari kesalahan, dan juga yang paling penting mengamalkannya secara istiqomah dan secara baik, dijauhkan dari pemahaman yang salah. Dan mudah-mudahan kita jika ada salah diampuni oleh Allah dan bisa dipertemukan dengan guru-guru yang lebih kuat dalam syariatnya, di dalam ilmunya, sehingga kita bisa dikoreksi ya. Dan jangan lupa teman-teman juga jika ada yang salah silakan untuk dikoreksi dengan saling menjaga etika ya teman-teman. Insya Allah sama-sama, kita juga masih belajar, saya juga gitu ya. Kitab Thaharati, adapun kitab ini menjelaskan tentang toharoh la yasihul wudu'u, tidak sah suatu wudu, karena wudu ini berkaitan nanti dengan sholat ya. Jadi misalnya sebelum wudu, nah apa sih yang harus dipenuhi dulu sebelum wudu? Nah ini la yasihul wudu'u, tidak akan sah suatu wudu dan teman-teman mau wudu, wal guslu, juga mandi. Jadi wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil, misalnya habis buang air gitu kan, habis membatalkan wudu kayak bersentuhan dengan non muhrim, nanti dibahas ya. Nah itu semuanya perlu wudu tuh, hadas kecil. Wal guslu, nah guslu itu untuk hadas besar ya, misalnya habis berjima atau habis haid gitu kan. Nah ini, atau misalnya habis melahirkan, itu juga perlu mandi wajib. Nah ataupun mandi sunnah juga ya. Nah wudu dan mandi ini wal izalatun najasati, ataupun menghilangkan najis. Misalnya ada najis nih, ada kotoran hewan, ataupun juga ada kencing, misalnya bekas kencing, membersihkan nih kencing, bekas kencing dari kemaluan. Nah itu tidak akan sah kecuali ila bil ma'it tohuri, kecuali dengan air yang suci. Apakah air yang suci? Wa huwa ladzi lam taqa'a, yaitu air yang airnya itu lam taqo, tidak didatangi fihi najasatun. Nah di dalam airnya pun harus suci. Cirinya suci, syaratnya air itu suci adalah supaya harus tidak ada najis di dalam air tersebut ya. Pertama itu tuh syarat pertamanya. Selanjutnya wala syai'un tohirun yadzubu, dan juga tidak ada sesuatu hal yang datang pada air itu, sesuatu hal yang suci yang bisa merubahnya, yang baru, perkara yang baru yang bisa merubahnya. Misalnya seperti kopi gitu ya, atau minyak kayu putih. Nah itu suci, tidak najis. Kalau tadi kan misalnya kecampuran air kencing, airnya otomatis jadi air najis kalau kecampuran air najis gitu. Tapi nanti ada ketentuan lagi tentang ukuran gitu ya. Tapi di sini kalau airnya kecampuran gitu ya, ada air nih segayung misalnya lah sebagai contoh. Ini air suci tadinya, misalnya dari sumur atau dari air pam gitu, atau dari air hujan. Nah ternyata kena najis, nah itu airnya tidak jadi suci. Atau kena kopi misalnya, nah itu tidak suci lagi, tidak bisa dipakai mandi wajib gitu ya, tidak sah kalau dipakai mandi wajib. Atau kena sesuatu yang bisa merubah bau, warna, ataupun juga rasa. Walam yakun qalilan, walaupun sedikit, walam yakun qalilan, walaupun yang datangnya itu cuma sedikit gitu ya. Mustakmalan, atau misalnya kedatangan air mustakmal, air bekas bersuci. Misalnya air bekas nyiram kotoran nih, kan harus disiram 3 kali misalnya. Nah itu airnya tidak bisa lagi dipakai wudhu. Wayan hasiru fi kismaini, dan air suci itu, itulah ya syaratnya tadi harus bersih dari yang 3 perkara tadi ya, bersih dari najis, bersih dari benda yang suci tetapi bisa merubah warna, rasa, dan juga bau air, dan juga walaupun sedikit yang datangnya
dan juga tidak didatangi air musta'mal. Wayan hasiru fi qismaini, dan air suci ini kebagi dalam dua bagian. An-nazilu minas sama, yaitu air yang berasal dari langit, semuanya suci. Apa aja? Air hujan, air embun ya dari udara nih. Terus apalagi? Air dari langit pokoknya ya. Air salju, nah itu juga suci. Salju nih disimpan gitu ya, terus dipanas, lama-lama menjadi mencair, nah itu juga bisa. Atau misalnya air hujannya itu ditampung di lautan jadi air laut, nah itu juga tidak apa-apa. Wan nunabbi'i apa nih? Wan nabi'i ya, wan nabi'i mana fi ismaini minas samai, wan nabi'i minal ardi, wan nabi'i minal ardi, dan juga air yang yang muncul dari bumi. Misalnya air apa nih? Air yaitu air sumur, mata air, air sungai gitu ya. Itu kan dari bumi tuh keluarnya. Nah, itulah air yang suci. Fa iza waqa'a fihi syai'un minat taharati wallahu a'lam bissawab. Demikian dulu ya. Sudah 6 menit. Mudah-mudahan sedikit-sedikit kita bisa tetap memahaminya dengan lebih baik. Yang penting kita paham. Sekarang kita tahu bahwa untuk mandi airnya harus seperti apa, tidak boleh seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.